Tapi ada kabar gini juga, Mas Gaib. Kenapa masih belum, kan kabarnya hari ini, kenapa masih belum fix ya? Mudah-mudahan kita nggak tahu lah perkembangannya, mungkin H-1 jam biasanya ya. Itu ada satu posisi yang masih mau disiapkan untuk Mas Budiman katanya. Oh gitu. Kita belum tahu. Kalau Wamenkop sih kayaknya juga kurang cocok ya. Kalau menurut kita ya. Nggak cocok. Nah makanya. Mas, karena skupnya Menkop kan iya, kecil sangat banget. kecil. Kecuali kalau Betul. koperasi dan UKM. Ini kan Itu, koperasi sendiri, iya, UKM betul. sendiri. Meskipun tugasnya juga berat, karena 80.000 koperasi Iya, merah benar putih juga. yang akan harus sebagai program strategisnya Pak. Atau bisa jadi Prabowo. mungkin Wamenkop juga. Pak. Nah bisa jadi makanya. Karena BP Taskin juga kan belum bekerja maksimal Mm-mm. kan. Mungkin Wamenkop nanti tanggung jawabnya ditambahin apa gitu kali. Bisa Ya. jadi ya, bisa jadi ya. Ya benar-benar. Karena mungkin dianggap bisa menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Prabowo kepada masyarakat. Oh berarti Menteri Nah, Koperasi itu. yang sebelumnya nggak bisa nerjemahin, Mas? Kayaknya ya. Jadi gitu. Iya. Ini kan Koperasi Desa ini kan salah satu program unggulan Pak Betul, Prabowo. iya. Memang hanya bisa dijalankan oleh mereka yang mengerti visi Mengerti betul. presiden. Iya. Karena kalau nggak ngerti ya akhirnya Iya. nggak jalan juga. Betul. Dan kayaknya Mas Ferry sama Mas Budiman dianggap cocok lah ya. Kalau dua-duanya sih paham ya mungkin ya. Dua-duanya paham apa yang diinginkan oleh Dua-duanya presiden. aktivis, Betul. dua-duanya dekat dengan presiden, Ya. turun ke lapangan, Betul. apalagi Mas Budiman suka masuk ke desa-desa, Betul. jadi mudah-mudahan Iya. kombinasi yang bagus lah ya. Iya. Kan memang selama ini Pak Prabowo juga pengen ada teman diskusi gitu ya, yang mengerti pikiran geopolitik global, termasuk nanti melokalkan dalam program-program yang beliau inginkan ya. Itu tidak gampang orang menerjemahkan itu gitu. Saya dengar juga Mas dari orang partai ya, bahwa ketika Pak Prabowo menyampaikan visinya, Iya. argumentasi tentang apa yang ingin dia capai, itu tidak banyak menteri yang mengerti apa yang dia itulah. sampaikan itu. Itulah. Sehingga dia agak gregetan juga sebenarnya. Gitu. Gitu ya. Gimana ini? Kan memang beberapa sebelum kejadian demo itu kan ketika ketemu sejumlah jurnalis senior itu kan juga mengatakan bahwa komunikasinya akan diperbaiki kan. Artinya komunikasi ini menjadi hal yang penting loh. Iya kan? Benar. Iya kan? Ya berarti inilah saatnya gitu. Iya kan? Ini momentum. Kalau dulu kan orang memperkirakan reshuffle besar itu akan terjadi di bulan Oktober. Bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan 20 Oktober. Tapi ternyata perkembangan lebih cepat. Ya kan? Dorongan dari publik cepat ada kejadian demo itu. Gitu. Nah mungkin ini ini positif menurut saya. Karena waktunya kan nggak banyak untuk memuluskan program-program yang sudah disampaikan berulang-ulang oleh Pak Prabowo ya. Jadi memang dia harus punya tim yang betul-betul memahami dan bisa bekerja cepat gitu. Nah. Memang yang jadi isu di kita itu kadang komunikasi ke Pak Presidennya agak sulit gitu. Dan banyak yang mengira mungkin Pak Prabowo tidak banyak asupan informasi yang cukup. Salah satu kesimpulan di publik kan begitu ya. Salah satunya informasi itu tidak utuh gitu kan. Artinya ya kalau informasi tidak utuh ngambil keputusannya nanti ya tidak utuh juga, jadinya parsial kan. Bisa jadi keliru, bisa jadi ya. Ya kan itu butuh tim yang memang benar-benar embedded ya. Secara blended gitu ya. Biar Tapi memang harus kita akui ya, demo kemarin itu yang ada anarkisnya juga, ada penjarahan juga. Betul. Itu walaupun kurang memuaskan ya dalam penanganannya, cuma cukuplah untuk meredam. Ya. Presiden dengan cepat kumpulin. Ya. Itulah bedanya Indonesia dengan negara lain ya. Ini khas Indonesia. Khas Indonesia. Tokoh-tokoh agama, tokoh partai, para guru bangsa, begitu. Tokoh agama ya kemarin dipanggil, mereka datang, terus ngobrol, adem. Akhirnya publik juga ngeliat, oh ya udahlah. Oh ya sudah. Berarti presiden sudah merespon. Itu cukup. Jadi itu harus jadi warning buat Betul. buat Pak Presiden bahwa apapun perbedaannya, dalam situasi seberat apapun,
ketika semua diajak untuk, ayo dong kita kelarin bareng-bareng ini masalah, semuanya ikut, Mas. Terakhir kan Pak Presiden memanggil para tokoh bangsa ya, dan mengelahirkan Nurani Bangsa, dan menghasilkan adanya apa itu namanya? TGPF. Reformasi kepolisian, reformasi gitu. kepolisian. Terus kemudian ada tim gabungan untuk mencari fakta. Untuk terhadap kejadian di akhir Agustus itu. Itu yang membuat akhirnya kita nggak seperti Nepal. Betul. Kita punya solusi. Jadi ini khas Indonesia memang yang tidak ada di Nepal. Ya mohon maaf memang nggak ada di Nepal. Memang nggak ada di Nepal. Mungkin Perdana Menterinya udah manggil-manggilin tuh. Betul. Cuman pada ogah gitu. Sudah pada sebel kali ya. Nah, kita punya sejarah, kita punya nilai-nilai yang memang masih disepakati ternyata sampai hari ini gitu. Para pimpinan tertinggi itu langsung turun tangan ketika keadaan sudah memang mereka harus turun gitu. Jadi kalau enggak bisa susah ya. Nah, yang membuat waktu kemarin Nepal itu agak panjang ketika krisis PHK, ekonomi mampet, kemiskinan di mana-mana, pejabatnya flexing. Sempet joget-joget juga kan pejabatnya kan, sempet joget-joget. Plus puncaknya adalah mereka menutup akses media sosial. Wah, itu puncaknya itu. Jadi dalam situasi yang seperti udah medsos sudah seperti ini, kita nggak bisa sembarangan tiba-tiba tutup ya. Sementara ketika mereka lagi kekurangan makan, nggak punya pekerjaan, hiburan mereka adalah media sosial. Ketika medsosnya mereka ditutup, apalagi hiburan mereka? Ya jarah. Gitu. Ya, luapan kemarahan ya. Tidak ada salurannya karena tidak ada peredamnya. Makanya respon cepat Pak Prabowo dengan memanggil semua aparat, tokoh bangsa, memberikan arahan gitu dan melakukan pergantian. Menko Polkam ya. Itu mungkin bagian dari redaman atau kita nggak tahu lah dibalik itu semua. Cuma cukup lah, ada reshuffle. Dan ini akan dilanjutkan di reshuffle jilid 2. Nah Mas, yang menarik juga, kita di redaksi juga terima kabarnya ada 4 jenderal purnawirawan yang jadi kabinet. Ada yang sudah diwawancara, ketemu di Hambalang, ada yang baru dicalonkan. Ada beberapa nama yang katanya diusulkan, ada nama Andika Perkasa. Iya, saya dengar juga itu. Gitu ya, masuknya di kita ya. Iya, ada nama Andika. Yang masuk di kita, mungkin ketika Pak BG, ya udah BG kan kabarnya dekat sama PDIP. Gantinya Andika lah, calon gubernur Jateng dari PDIP gitu. Jadi ya bisa jadi keberimbangan politik juga diperhitungkan lah. Keberimbangan politik. Nah, itu kabarnya udah ada yang diwawancara, ada yang udah diusulkan. Makanya nggak jadi hari ini. Makanya kayaknya masih masih banyak masukan-masukan yang harus diolah, dipertimbangkan dengan baik oleh Presiden gitu. Atau bisa jadi Sabtu libur kalau udah fix semua. Bisa jadi. Ya mungkin kalau 1-2 hari ini kalau sudah fix ya pasti akan diumumkan. Tapi menarik, Raffi Ahmad nggak kelihatan loh. Infonya nggak ada, IG-nya juga nggak update. Hilang gitu ya? Hilang gitu. Mungkin di luar kota beneran. Bener-bener memikirkan gitu ya? Bener gitu. Dan bisa dipastikan juga akan ada wamen yang naik jadi menteri. Dan ada menteri yang memang tidak jadi apa-apa lagi. Betul. Gitu. Iya, pasti ada. Nanti itu akan terjadi. Jadi wamen naik jadi menteri. Mungkin pokoknya dia bilang gini, yang ketemu sama saya itu, pokoknya ada wamen jadi menteri. Nah, menterinya apa? Dicari sendiri aja. Oh gitu ya? Cluenya gitu ya? Cari sendiri? Cari sendiri. Karena itu wewenang penuh Presiden gitu ya? Begitu saya lihat ada nama Grace Natali, wamen. Jangan-jangan jadi menteri. Iya. Ini cocok logi aja nih. Iya, benar. Cocok logi aja, kita nggak tahu. Cuman itu yang kita terima dari teman-teman di lapangan. Ya. Nanti kita dalami lagi setelah kita update. Karena informasi yang masuk juga cukup banyak di kita. Wah, banyak. Nama-nama banyak.
Ya, tapi kan tidak bisa kita sampaikan semua. Yeah. Karena ada yang masuk akal, ada yang enggak. Yang tadi, yang kreativitas coba-coba itu, pengen namanya dimasukkan juga gitu. Setiap ada isu reshuffle ada begitu. Gitu. Dan ya mungkin ini hal yang wajar lah. Di era keterbukaannya semua orang boleh lah menyalonkan gitu ya. Atau merasa dirinya cocok, ya bisa jadi. Ada juga Mas, memang ada nih, ini asli nih. Ada tokoh yang menghubungi saya Mas. Terus? Tapi bukan menteri. Kandidat direksi sebuah bank. Mas, bisa nggak nama saya diusulkan dari 4 itu? Ya. Gitu. Saya juga pernah begitu. Oh iya, jadi dari ya ada 4 orang nih yang diusulkan. Nah, nama saya masukin 5. Gitu. Meskipun di paling bawah nggak apa-apa. Yang penting udah disebut. Yang penting udah disebut gitu. Yang penting masuk radar. Iya. Kali aja memang. Kali aja ada diaminkan sama malaikat gitu ya.